jawab hukuman mati untuk koruptor, Pak. Tapi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur, Pak, direvisi? Itu yang ada. Itu yang pertama, kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu, ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pak, ini kan KPK. Bakal jadi inisiatif pemerintah bakal. Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Pimpinan KPK berharap mengeluarkan Perpu KPK. Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan. Tetapi kan undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplit, sudah ada dewas, sudah pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita ini perlu mengevaluasi ya, seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan. Yang pertama, penindakan itu perlu. Oleh sebab itu, saya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Pemerintah berencana mengucurkan dana stimulus sebesar Rp405,1 triliun pada APBN tahun 2020 dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan adanya ancaman hukuman mati bagi penyeleweng dana anggaran ini. KPK menekankan, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak akan berhenti meski harus menghadapi resiko. Para penyelidik hingga penyidik KPK masih terus bekerja hingga kini. KPK tidak akan menghentikan semangatnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga ikut melakukan monitoring terhadap kegiatan pengucuran anggaran agar tepat sasaran. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan, dana Rp405,1 triliun akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama UMKM, senilai Rp150 triliun. Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet.
serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit. Juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya. Kemudian, anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari 10 triliun menjadi 20 triliun untuk bisa mengcover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. KPK pun melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Koordinasi dilakukan untuk mencegah adanya penyelewengan anggaran atau kesalahan prosedural dalam proses penyaluran. KPK bakal mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. KPK saat ini terus berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP untuk menanggulangi terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran dalam menanggulangi kondisi saat ini. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak kuat dari masyarakat. Hukuman mati dalam undang-undang tersebut berlaku bagi koruptor bencana alam nasional. Menurut Jokowi, penerapan hukuman mati dapat diatur sebagai salah satu sanksi pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui mekanisme revisi di DPR. Soal hukuman mati untuk koruptor, Pak, tapi kan memang di UU-nya belum ada, tadi Bapak jawab. Apakah nanti akan diatur, Pak, direvisi? Yang ada. Itu yang pertama. Kehendak masyarakat. Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu, ya dalam rancangan undang-undang pidana, tipikor itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga tergantung kepada yang ada di legislatif. Pak, ini kan KPK bakal jadi inisiatif pemerintah bakal seperti. Ya bisa saja kalau memang itu kehendak dari masyarakat. Pimpinan KPK berharap mengeluarkan Perpu KPK. Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan. Tetapi kan undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplit, sudah ada dewas, sudah pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita ini perlu mengevaluasi ya, seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan. Yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi menurut saya, kita harus pertama, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan, korupsi itu tidak terjadi, pembangunan sistem. Yang kedua, menurut saya ini hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik ini penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik itu membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya, itu berbahaya sekali. Yang ketiga, menurut saya fokus. Kita ini fokusnya di apa dulu, jangan semuanya dikerjain, nggak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti ini yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret,
bisa diukur. Dan yang keempat menurut saya, OTT penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu. Misalnya, sebuah provinsi, gubernurnya ditangkap. Ya kan? Setelah ditangkap, mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana. Sistemnya masuk. Oleh sebab itu, saya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang tadi saya sampaikan.